Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Aktivitas manusia yang menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung. Misalnya, pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal, sedangkan La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Selanjutnya, gejala yang menunjukkan adanya perubahan pada iklim di bumi yang disebabkan oleh alam yaitu El Nino dan La Nina. Peningkatan suhu dari waktu ke waktu mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam. Berikut adalah efek perubahan iklim. Yang pertama, suhu yang lebih panas. Yang kedua, badai yang lebih parah. Yang ketiga, peningkatan kekeringan. Yang keempat, peningkatan volume dan suhu lautan. Yang kelima, kepunahan spesies. Yang keenam, kekurangan makanan. Yang ketujuh, peningkatan risiko kesehatan. Dan yang terakhir, kemiskinan dan pemindahan. Penyebab perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia itu ada 7. Yang pertama, pembuatan energi. Yang kedua, manufaktur barang. Yang ketiga, penebangan hutan. Yang keempat, penggunaan transportasi. Yang kelima, produksi makanan. Yang keenam, penyuplai energi untuk bangunan. Dan yang terakhir, ada pemakaian berlebihan. Perubahan iklim. Yang pertama, ada energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini menggunakan sumber energi seperti matahari, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, ada konservasi energi. Nah, konservasi energi ini mengadopsi teknologi dan praktik yang lebih efisien dalam penggunaan energi seperti penggunaan lampu LED dan perangkat hemat energi. Yang ketiga, ada penanaman pohon. Penanaman pohon ini dapat menyerap karbon dioksida sehingga penanaman lebih banyak pohon dapat membantu mengurangi kadar gas rumah kaca di atmosfer. Yang keempat, ada pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian yang berkelanjutan dapat mengurangi emisi metana dari peternakan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kelima, ada transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan ini menggunakan transportasi yang lebih efisien atau beralih ke transportasi berbasis listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor. Yang keenam, ada daur ulang dan pengelolaan limbah. Daur ulang dan pengelolaan limbah ini mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan sampah dan mendorong daur ulang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan produksi barang baru. Yang terakhir, ada pendidikan dan kesadaran. Nah, pendidikan dan kesadaran ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi jejak karbon dan perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan dan dapat memberikan kontribusi positif